semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, aku pakai ini jadi enggak terganggu. Selamat pagi. Dibuka nah kameranya biar lihat ibu aja kalian. Nanti tak alpa lagi nanti kalau enggak itu kayak kemarin ya. Pokoknya ini sudah mendekati ujian loh ya. Ini ngebot ya hari ini Bu, ngebot ya. Kurang berapa pertemuan Bu Wiji? Hari ini sama besok ya. Nah, kurang 2 pertemuan hari ini sama minggu depan. Makanya hari ini Ibu akan ngebut materi 2 materi ini ya. Maksudnya satu teks tapi banyak materi ya. Hari ini sebelum belajar berdoa dulu, dipimpin doa dulu. Ayo yang laki-laki mimpin doa dulu. Cepat. Siapa ya di sini yang laki-laki ini muncul? Ayo, siapa ini laki-laki tadi ada nah? Krishna, ayo Krishna, Putra. Pimpin doa dulu Krishna. Krishna. Kalau enggak ada Krishna, pimpin yang perempuan aja sudah enggak apa-apa ayo. Salah satu Mariatul. Nah, pimpin doa dulu Mariatul. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa supaya dapat berdoa dimulai. Sudah ya? Terima kasih Mariatul telah memimpin doanya ya. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, hari ini jelaskan ya, kurang 2 pertemuan minggu ini sama hari Rabu depan ya. Kemudian minggu terakhir di bulan November kalian sudah melaksanakan ujian semester ganjil ya. Jadi Ibu jelaskan materi yang Ibu sampaikan sudah ada 4 untuk hari ini ya. Yang pertama kemarin adalah teks laporan hasil observasi, kemudian teks eksposisi, kemudian teks anekdot, dan yang terakhir untuk minggu ini sama minggu depan yaitu hikayat. Jadi ada 4 ya. Ini bahan kalian untuk ujian semester ada 4 teks ya. Dicatat ya, kalau enggak ya didengarkan saja. Yang pertama kemarin yaitu laporan hasil observasi atau LHO. Yang kedua adalah teks eksposisi. Yang ketiga adalah teks anekdot yang kemarin. Kemudian ini yang hari ini sama minggu depan yaitu hikayat ya. Jadi ada 4 teks. Kemudian Ibu sampaikan dulu tugas-tugas dulu ya, biar kalian sebentar saya bukakan dulu ya. Tugas sampai saat ini ada yang belum remedi ulangan tengah semester yang sudah Ibu share di grup kelas ya. Terserah kalian sudah berapa kali suruh Ibu datang ke sekolah, tidak datang ya sudah terserah ya. Kemudian ini Ibu bacakan siswa yang paling parah belum mengumpulkan tugas. Kalau yang tidak Ibu sebutkan itu bukan berarti ada yang sudah lengkap, ada yang belum ya. Kalau yang sudah lengkap ya alhamdulillah, tapi kalau yang belum silakan secepatnya diselesaikan. Yang paling banyak atau belum terkumpul atau belum mengumpulkan tugas lainnya ya ada, tapi 1-2 aja. Maksudnya itu yang belum terselesaikan hanya ada yang 1, ada yang 2, dan secepatnya harus diselesaikan karena memang tugasnya baru minggu kemarin ya. Nah, yang sudah Ibu sebutkan tadi mungkin ada yang komen atau yang sudah merasa mengumpulkan tapi Ibu sebutkan namanya, silakan bersuara atau silakan bertanya. Kemudian Ibu jelaskan juga yang ngirim tugas video tentang teks anekdot. Ibu jelaskan sekali lagi di sini ya. Untuk yang kelas 10, kalian boleh bergabung dengan teman kalian ya. Contohnya misalnya teks anekdotnya itu percakapannya ada 3 orang atau 2, itu boleh kalian gabung. Nah ya kan, kalau kalian gabung nanti ngumpulkannya itu salah satu saja.
bilang aja begini, ibu saya sama kelompok atas nama siapa gitu loh ya, jelas ya. Kemudian kalau video kalian itu durasinya, waktunya lama, panjang, tidak bisa langsung dikirim ya, pakai link nggak apa-apa, nanti ibu buka. Banyak video yang tidak bisa ibu buka karena terlalu panjang, itu tidak bisa ya. Iya, dikompres nah ya, atau link aja kan bisa itu ya. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalian kompres atau di link, buat linknya itu langsung muncul. Nah, kalau kalian kirim saja itu tidak bisa ibu buka. Kalau tidak bisa ibu buka ya ibu nggak bisa menilai, makanya ibu tulisi diulang gitu loh ya. Diulang terus jawabannya, ya sudah Bu, Mas ada yang menjawab, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, ya itu ada Bu. Nggak boleh begitu ya. Ya, kalau tidak bisa dibuka sama ibu kan gimana ibu bisa menilai ya. Jadi diulang ya, belajar ya, belajar membuat video ya, dikompres atau membuat link kalau videonya terlalu panjang ya, begitu ya. Belajar pelan-pelan. Jadi kalau ada keluhan atau kesulitan langsung ngomong, jangan lantas menjawabnya itu seenaknya. Ya sudah ibu, kan saya sudah berusaha semaksimal. Loh, bukan begitu, itu namanya tidak usaha ya. Terus jangan banyak alasan ya. Ya, tugas itu kan tidak ada batasnya. Misalnya hari ini ibu beri tugas, tidak lantas ibu beri batas waktu, misalnya jam 9 malam dikumpul, terbatas. Kalau enggak itu tidak ibu nilai. Itu khusus untuk kelas industri ya. Kalau kelas industri memang ibu batasi ya, tidak ada ampun ya, karena dia adalah kelas khusus. Karena kalian sudah sudah kelas pilihan, sudah memilih, sudah tanda tangan memilih kelas industri, itu resiko kalian. Kalau kalian tidak mengikuti, kan sudah ibu share di grup kelas industri ya. Kalau kalian tidak mengikuti aturan ya terserah. Dan ibu tidak akan ngejar-ngejar kalian untuk mengirim tugas. Kalian mau ngerjakan, mau tidak, mau ikut meet, mau tidak, itu terserah kalian di kelas industri ya. Jadi ada yang pelajarannya hari Senin, batas mengumpulkannya pukul 20, tanggal 17 baru dikirim, ya jelas no. Jangankan tanggal 17, mungkin tanggal 15 dikirim pukul 2 jam 1 kosong malam aja nggak ibu terima, karena sudah ada batas aturannya ya. Itu untuk kelas industri. Tapi untuk kelas reguler ibu beri toleransi ya, ibu beli toleransi banyak sekali, tidak ngirim hari ini, besok dan seterusnya ya. Udah cukup sampai di sini untuk informasi tentang tugas ya, untuk informasi tugas. Ada yang bertanya sebelum ibu masuk ke materi? Ada yang bertanya? Untuk kelas reguler biasa ini ya, 3 kelas loh ya. Nanti terakhir akan ibu absen. Dan seperti minggu kemarin, yang tidak hadir atau yang masuk terus alasannya keluar bantu orang tua, terus ngantarkan adik dan sebagainya, tidak ada alasan waktu belajar ya. Jadi tetap ibu alpa ya. Ada yang mau bertanya, yang komplain kemarin di grup kelas itu, setelah ibu share siapa yang tidak ikut, muncul semua berbagai macam, 1000 macam alasan. Ada yang nggak bisa masuk, ada yang ini itu dan sebagainya, tidak ada alasan ya. Dan setiap Google Meet ibu punya catatan, cuma memang ibu share hari kemarin, minggu kemarin saja, padahal sebelumnya kan sudah ibu absen, terus ibu absen dan ibu simpan ya. Jadi catatan untuk penilaian di rapot kalian itu ya. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, ibu buka di materi hikayat. Nah, masih ada yang mau masuk ini. Ayo cepat yang mau masuk. Baru 50 siswa. Padahal seharusnya itu 80 loh ya. 70, iya, lebih 3 kelas. Nah, ini tidak ada separuh. Nanti ibu absen aja ya. Nah, sekarang ibu masuk di hikayat. Dilihat ya, ibu jelaskan. Yang pertama materi hikayat, yaitu tentang pengertian
dan ciri-ciri atau karakteristik hikayat, kemudian jenis-jenis hikayat. Nah, apa itu yang disebut dengan hikayat? Nah, baru mendengarkan hikayat, ada yang sudah pernah mendengarkan tentang hikayat? Ayo bersuara, ada yang sudah pernah mendengarkan kata-kata hikayat? Kok perasaan asing sekali ya kata-kata hikayat ini bagi telinga kalian, karena yang sering kalian dengar itu drakor aja, ya kan? Tidak pernah mendengarkan hikayat, cerita lama, dongeng, tidak pernah kalian dengung-dengungkan di telinga kalian. Yang kalian dengung-dengungkan di telinga kalian itu drama pun bukan drama Indonesia asli, yaitu drama luar yang kalian bangga-banggakan sekarang, yang kalian kagumi sekarang, ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan materi yang berkaitan dengan cerita, yaitu hikayat. Ya, jadi Ibu jelaskan, hikayat adalah karya sastra lama ini ya. Hikayat itu karya sastra yang lama, ya. Berbentuk prosa yang berisi cerita tentang undang-undang atau silsilah, bersifat rekaan. Rekaan itu apa? Rekaan itu tentang keagamaan, historis, biografi, atau gabungan sifat-sifat itu. Tujuannya apa? Untuk pelibur lara atau hiburan, ya, pembangkit semangat juang, atau sekedar meramaikan pesta. Itu hikayat, itu cerita ya, cerita lama, karya sastra lama ya, yang berbentuk prosa ya, yang berisi cerita. Ciri-cirinya apa? Anonim ya, anonim ya. Anonim itu apa? Anonim itu tidak menyebutkan nama pengarangnya. Itu salah satu cirinya. Kedua, istana sentris. Jadi itu menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana atau kerajaan pada waktu itu, ya. Namanya istana sentris, yaitu bercerita itu fokus pada kehidupan istana atau kerajaan, namanya istana sentris, ya. Bersifat statis, tidak berkembang ya, tidak ada perubahan, tidak banyak perubahan ya, namanya statis. Kalau orang itu statis terus tidak ada berkembang, ya jangan sampai ya kalian jadi orang yang statis ya, harus selalu berkembang. Sifatnya statis. Kemudian bersifat komunal, artinya hikayat itu menjadi milik umum ya, karena tidak ada pengarangnya, itu menjadi milik umum gitu loh ya. Bersifat komunal, menggunakan bahasa yang klise. Artinya klise itu bahasa yang sering diulang-ulang. Kalau ada bahasa-bahasa yang terkenal terus diulang-ulang, itu namanya klise. Oh, bahasanya klise sekali, artinya bahasa itu sering digunakan, itu namanya bahasa klise. Bersifat tradisional, yaitu bersifat meneruskan budaya, tradisi atau kebiasaan yang dianggap baik ya. Biasanya di lingkungan-lingkungan kerajaan atau keraton itu memang kebiasaan-kebiasaan atau tradisi itu selalu dikembangkan. Contohnya biasanya itu sesajen atau mungkin ruatan, nggak tahu ya orang sini ruatan itu ya. Kalau mungkin orang sini tidak tahu ruatan, atau selamatan, itu ya kebiasaan tradisi yang dianggap baik, itu namanya tradisional ya. Meneruskan budaya atau tradisi atau kebiasaan yang dianggap baik ya. Mungkin kalau kalian orang-orang milenial, orang-orang modern jarang melihat seperti itu ya. Kalau mungkin di daerah-daerah yang terpencil itu terkadang tradisi masih dianggap suatu kebiasaan yang baik ya. Misalnya memberikan sesajen, ada ya memberikan sesajen di itu ya, masih ada ya, mungkin masih kita lihat gitu loh ya. Kemudian bersifat didaktis, artinya bersifat baik untuk pendidikan moral maupun religius, untuk agama ya.
didaktis, mendidik ya, tidak keluar dari norma-norma tentang ya norma-norma kemasyarakatan atau norma-norma agama, itu tidak terlepas dari situ ya, makanya dijaga betul. Menceritakan kisah universal manusia, yaitu menceritakan peperangan antara yang baik dengan yang buruk, biasanya selalu dimenangkan yang baik gitu ya. Itu kalau cerita-cerita lama itu seperti itu. Dan biasanya banyak-banyak kemustahilan dalam bercerita ya. Banyak istilahnya itu hal-hal yang tidak mungkin itu kalau dalam cerita itu ada, kayak seperti mungkin ada gitu loh ya. Padahal menurut zaman sekarang itu tidak mungkin lah. Makanya terdapat banyak kemustahilan dalam bercerita ya. Banyak sesuatu yang tidak masuk akal maksudnya ya. Kemudian banyak juga menceritakan kesaktian seseorang tokoh. Nah, bisa dilihat di sini ya buku yang punya buku LKS, bisa kamu lihat di sini. Halaman sebentar. Bisa kamu buka di halaman ini. Halaman 81. Di buku LKS, yang punya buku LKS dibuka di halaman 81. Di situ ada ciri-cirinya juga ada ya. Kemudian jenisnya pun juga sudah ada di halaman 81. Di sini sudah ada juga Ibu sampaikan di layar ini, kalian lihat jenis-jenisnya. Hikayat berunsur Hindu, hikayat berunsur Hindu Islam, kemudian hikayat berunsur Islam. Ya, di situ adalah jenis-jenis hikayat berdasarkan isi. Nah, ini ada berdasarkan isi. Hikayat dapat digolongkan dalam 3 jenis. Jenis rekaan, jenis sejarah, jenis biografi. Ya, di sini ada 3 jenis. Nah, ini di layar. Tidak Ibu, tidak ada di layar, tapi di buku kalian di halaman 81 ada ya. Nggak usah ditulis di buku kalian di LKS. Yang tidak punya LKS bisa pinjam temennya, dicatat atau difotokopi materinya ya, karena di koperasi sudah tidak ada ya. Bisa kalian pinjam temennya. Sudah? Oh sudah ya. Kemudian nilai-nilai atau isi yang terkandung dalam hikayat. Nah di situ dilihat. Hikayat bukan hidayat ya. Kalau hidayat temannya Ibu, temanku kuliah. Ya, nilainya ya, nilainya hikayat itu dapat dinilai dari nilai ekstrinsik ya. Nilai-nilainya di sini ada nilai religi, nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi. Biasanya berkaitan dengan pendidikan ya. Nah, di sini ya, dilihat ya, sudah di layar itu kelihatan. Kalau unsur ekstrinsiknya itu biografi pengarang, tidak ada pengarangnya kok ada ekstraksi pengarang ya. Situasi dan kondisi, nilai-nilai dalam cerita. Intrinsiknya nanti selalu ada ini nak ya, unsurnya itu selalu ada, namanya tema, tokoh, alur atau cerita latar, amanat dan sudut pandang. Nah sekarang coba salah satu akan Ibu suruh membaca di halaman 82. Buka di halaman 82. Sudah? Coba dibaca salah satu, membaca. Ini yang di sebelah kelas, di sebelah Ibu ini siapa ini? Hesti, ada Hesti? Nah silakan Hesti, lainnya didengarkan Hesti membaca sebuah cerita hikayat. Yang enak Hesti ya kalau membaca Hesti ya. Bos. Iya. Hah? Yang di sini. Ini apa? Itu suara supaya stabil, supaya ada suara dari luar itu nggak masuk. Ini aja zaman
Mic-nya dikecilkan, Nesti, biar gak ngebas begitu. Maka segala pengajaran itu bapaknya tiada juga diturut oleh anak lain. Sekali peristiwa pada suatu hari, maka anak lain itu bermain satu dengan anak saudaranya. Maka salah anak kera, memang anak saudagar. Maka anak kera itu pun marah. Lalu diambilkannya buah zaitun itu kepada anak saudagar itu. Ya, dan pada masa itu orang pun dengan banyak duduk di rumah saudagar itu. Maka anak saudagar itu malu. Lalu diasingkan pisah daripada tinggal kepada anak kera. Maka anak kera itu melompat, kenalan untuk pisau itu pada lengannya. Maka anak kera itu berkata, setelah itu pisau itu pun dicampakkan oleh anak saudagar itu. Tatkala dilihat oleh anak kera pisau itu terdampak itu, lalu ia pun dapat mengambil pisau itu, lalu melontarkannya pada anak saudagar itu. Maka anak saudagar itu berubah sedikit. Disuruh baca yang ini, gak baca ini, biasa. Setelah dilihat oleh bapaknya, anaknya luka, maka kata bapaknya, kenapa engkau luka itu? Maka berceritalah anak itu segala perihal kepada bapaknya. Maka kata bapaknya, ayo yang bagus bacanya. anakku, apakah kataku dahulu kepadamu? Sekarang janganlah lagi engkau berkata dan bermain dengan anak saudagar. Orang disuruh baca yang baik kok kayak gitu ya. Itu adalah cerita hikayat yang berjudul Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapaknya ya. Jadi kalian tadi sudah mendengarkan di situ ya. Nah sekarang coba dilihat dari apa yang dibacakan oleh Hestiana tadi, nilai-nilai yang terkandung apa dalam hikayat tersebut. Kemudian tentukan isi pokoknya. Kemudian ini aja sih. Ndak, Ibu mau tanya yang nomor 2 saja. Nomor 2 saja. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam cerita tersebut? Nilainya kan ada tadi, ada berapa? Ada nilai agama, ada nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai budaya, ada estetika, dan ada nilai edukasi. Nah, nilai apa yang didapat dari cerita tadi? Ayo. Nilai agama ada? Ayo siapa yang jawab? Sebutkan namamu, Ibu catat nanti ya. Ayo silakan. Ayo, ada nggak nilai agama dalam cerita itu? Atau religinya? Ayo. Ayo coba. Yang lainnya tadi kan mendengarkan. Ada nggak nilai religinya atau agama? Ada nggak nilai moralnya? Ada nggak nilai sosialnya? Ada nggak nilai budayanya? Ada nggak nilai estetikanya? Ada nggak nilai edukasinya? Ayo, silakan, silakan. Ayo siapa yang menjawab nilai religinya atau agamanya apa dalam cerita tadi? Ibu beri waktu beberapa menit. Bisa yang punya buku bisa dilihat lagi. Yang tidak punya buku tadi mendengarkan kan bisa. Jadi yang Ibu mohon ya, yang tidak memiliki buku silakan kalian pinjam temannya atau pinjam siapa saja, atau mungkin fotokopi atau dicatat ya. Jangan diam aja loh ya. Ujiannya nanti Ibu ngasih nilai tugas-tugas kalian dan nilai-nilai ujian semester loh ya. Ayo, ada 6 nilai. Nilai religinya atau agamanya apa, dan 6-6-nya itu tidak harus ada ya. Kalau memang tidak ada ya jangan dipaksakan harus ada ya. Tapi kalau memang ada 6-6-nya ini enggak apa-apa ya. Misalnya nilai religinya apa, kemudian nilai moralnya apa, nilai sosialnya apa, nilai budayanya apa, nilai estetikanya apa, nilai edukasinya apa gitu loh ya. Ayo silakan dicatat dulu gak apa-apa, nanti baru dibacakan. Ibu saya Bu nama ini dan sebagainya, jurusan ini saya mau menjawab. Ayo kelas sebelah ada yang mau menjawab? Yang ada tugasnya itu jangan dikerjakan ya, itu salah ya.
Yang di layar itu kan ada tugas, nggak usah dikerjakan. Yang kamu kerjakan tadi ini loh, yang dibaca oleh temanmu tadi loh ya. Kemudian cari nilai-nilai dalam hikayat tadi. Ada nilai ini, nah ibu sebutkan di sini, nah di layar ini nah. Ada nilai religi, agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi. Dalam cerita itu ada nggak ke-6-6-nya ini nilainya? Tidak harus semua ada, tapi kalau memang ada semua ya tidak apa-apa. Nilai agamanya apa? Dalam cerita itu, nilai moralnya bagaimana, nilai sosialnya gimana, nilai budaya apa saja budayanya, estetika itu keindahan dalam cerita itu ada enggak, kemudian nilai edukasi atau berkaitan dengan pendidikan gitu loh. Sebutkan satu, misalnya nilai pendidikannya, sebutkan satu kalimat yang merujuk kepada nilai edukasi. Oh ternyata kalimat ini loh Bu yang bisa mendidik kita, nah, gitu loh maksudnya. Kalau nilai estetika, oh nilainya estetikanya ada Bu, di sini loh Bu ada kalimat seperti ini. Kok rasanya indah sekali kalimatnya, gitu loh, namanya mengandung seni. Nilai budaya, oh ternyata ada Bu, ternyata di masyarakat itu ada seperti ini Bu, nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Seperti yang dalam cerita itu ini kalimatnya Bu, gitu loh. Nilai sosial, sama dengan nilai sosialnya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, apakah memang ada? Oh ada Bu, nilainya itu sepertinya pada kalimat yang seperti ini Bu. Nah ini merujuk kepada nilai sosial. Nah nilai moral, ada nggak dalam cerita itu kalimatnya yang bisa merujuk kepada budi pekerti, perilaku atau tata susila dalam cerita itu. Kemudian nilai agama, ada nggak yang berkaitan dengan agama yang mengajarkan seperti apa yang diajarkan dalam agama kita dalam cerita itu, kalimatnya yang pas itu di mana letaknya, itu loh maksudnya ya. Silakan. Oh siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Sinta Dini Purnamasari dari kelas 10 AKL 1. Sinta? Ya Bu. Sinta siapa? Sinta Dini Purnamasari. Oh Sinta Dini Purnamasari 10 AKL 1 ya kan? Iya Bu. Silakan. Nilai religi. Hah? Saya cuma dapat 2 nilainya aja Bu. Ya boleh, silakan. Yang pertama nilai sosial itu pada orang-orang berkumpul di rumah orang yang berpangkat lebih tinggi. Kedua nilai apa? Nilai moral. Moralnya apa? Tidak mau mendengarkan pesan orang tua. Wih, pinter. Terima kasih Sinta. Jadi Sinta sudah betul sekali ya menunjukkan ada nilai sosialnya. Mana kalimatnya yang menunjukkan nilai sosialnya? Ya tadi itu ya, berkumpul di tempat orang. Nah, kemudian ada nilai moralnya, tidak menurut kata orang tuanya. Betul, ada tambahan nilai untuk Sinta. Makasih Bu. Ya ada lagi, silakan. Hari ini tanggal 17/11 Sinta menjawab. Sekarang yang kedua, ada yang mau menjawab lagi? Siapa yang menemukan lagi? Ayo silakan yang lainnya. Siswanya loh, 80 siswa. Ada lagi? Kalau tidak ada ibu absen sudah ya. Ini mau gantian dengan kelas 11 soalnya. Berarti hari ini Sinta menjadi dapat poin yang bagus. Makasih Sinta. Sekarang ibu absen dulu. Mulai dari AKL dulu, AKL 2. 10 AKL 2. Sudah ya, untuk kelas 10 cukup sampai di sini ya. Masih ada pertemuan minggu depan satu lagi. Hari ini tidak ada tugas, tidak ibu beri tugas ya. Tugas yang tadi itu kerjakan aja. Nanti dicatat, nanti minggu depan ibu tanyakan lagi. Untuk pertemuan kelas 10 masih ada satu lagi ya minggu depan untuk membahas materi terakhir ya. Untuk kelas 10 dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Ya, semoga kalian sehat semua karena akan dipakai untuk kelas 11. Silakan kelas 11 bergabung. Terima kasih. Oke.